Di banyak desa pesisir, tambak jadi tumpuan hidup. Air laut dialirkan, hutan dibuka jadi kolam, dan ikan-ikan pun mulai dibudidayakan. Tapi tidak semua perubahan ini berjalan mulus. Ada tanah yang kehilangan kesuburannya. Ada desa yang kini lebih sering dilanda banjir. Apakah memang harus seperti ini setiap kali kita ingin membangun tambak? Atau ada cara lain, di mana budidaya bisa berjalan, tanpa membuat pesisir perlahan hilang? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Sebagai negara yang kaya akan hasil lautnya, tambak selama ini jadi tumpuan ekonomi di banyak wilayah pesisir Indonesia. Tapi sayangnya, pembukaannya sering dilakukan dengan cara yang merusak. Mangrove ditebang, saluran alami diubah, dan tanah pesisir kehilangan perlindungan alaminya. Akibatnya, kualitas air dan tanah menurun, dan wilayah pesisir semakin rentan terhadap abrasi dan banjir rob. Di Muara Gembong sendiri, abrasi telah menggerus ribuan hektar lahan dalam beberapa dekade terakhir. Kami pernah mengulas kisah dan penyebabnya secara lengkap, kamu bisa tonton videonya di channel ini. Kondisi ini jadi pengingat bahwa kita butuh pendekatan baru, yang bukan hanya menjaga produksi, tapi juga memulihkan perlindungan alami pesisir. Salah satunya adalah sistem tambak yang tak menyingkirkan hutan, tapi justru menjadikannya bagian dari keberlanjutan budidaya. Namanya Wanamina, gabungan dari wana yang berarti hutan dan mina yang berarti perikanan. Wanamina atau silvofishery bukan hanya soal menanam mangrove di sekitar tambak, tapi menyatukan fungsi keduanya dalam satu sistem. Mangrove membantu menstabilkan tanah, menyaring air, dan menciptakan habitat alami bagi berbagai biota. Hasilnya, tambak jadi lebih sehat, produktivitas bisa meningkat, dan lingkungan tetap terjaga. Apa bedanya dengan tambak biasa? Tambak konvensional cenderung monokultur dan tertutup. Limbah tidak tersaring, kualitas air turun, dan biota jadi rentan penyakit. Tanpa akar mangrove, tanah tambak mudah tererosi dan salinitas jadi tidak stabil. Sementara itu, akar mangrove di sistem Wanamina berfungsi seperti filter alami, menyerap logam berat, menyaring limbah, dan menjaga kejernihan air. Hasilnya adalah lingkungan perairan yang lebih seimbang dan sehat bagi kehidupan di dalamnya. Daun yang gugur bahkan bisa menjadi pakan alami. Sistem ini juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Saat gelombang pasang atau badai datang, hutan mangrove meredam energi gelombang sebelum mencapai tambak. Berangkat dari pemahaman inilah, Lingkari bersama Sustaination, Yayasan Rawat Bumi, dan masyarakat di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, bergotong royong mendukung pengembangan pendekatan Wanamina sebagai solusi jangka panjang di wilayah pesisir. Tujuannya, mengurangi risiko banjir, memperkuat tambak warga, dan memulihkan perlindungan alami pesisir. Dalam kolaborasi dengan para relawan mahasiswa dari Institut Teknologi dan Sains Bandung serta Institut Teknologi Bandung, kami menanam 1040 bibit mangrove, Rhizopora sp. melalui program Tanam Kebaikan di Hari Raya pada Mei 2025. Penanaman ini bukan hanya soal menambah tutupan pohon, tapi bagian dari strategi besar, memulihkan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi warga. Karena ketika mangrove tumbuh, ia bukan hanya menahan ombak, ia juga membawa kembali harapan. Bagaimana menurut kalian? Haruskah pulau-pulau tenggelam dulu baru kita sadar bahwa mangrove bukan penghalang, tapi penyelamat? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu ingin jadi bagian dari gerakan menanam harapan lewat mangrove, follow kami dan bagikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa nyalakan notifikasi, karena masih banyak cerita baik dari laut yang ingin kami bagikan.